Sungguh Tuhan, ketika kami jujur dalam ketenangan, Kaulah yang terindah dalam hidup ini Tuhan. Namun acap kali kami kurang jujur, kurang tenang, sehingga seringkali dalam sikap kami sehari-hari, kami yang menjadi tuan bagi diri kami. Tuhan Yesus, ampuni kami. Layakkan kami mendengarkan firman Tuhan bukan supaya keinginan kami Kau kabulkan. Kami mendekati firman Tuhan supaya kami mengerti Kau kehendak-Mu dan kami taati. Dalam kebenaran yang mendasar inilah Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami. Kalau ada firman Tuhan tidak cocok pada kami, bukan firman yang berubah, karena itu mustahil. Tapi kami yang berubah, dan buat setiap kami suka berubah. Sehingga ketika kami pulang ada perubahan, bukti kami menjalani ibadah yang sejati. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh siap dilawati firman Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Tema kita hari ini adalah Immanuel. Apa temanya? Apa temanya? Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara kekasih, menjalani makna Immanuel seringkali bukan sekedar beda, tetapi berlawanan daripada pengertian yang sesungguhnya. Sehingga, dengar baik-baik. Saya butuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra. Dengar baik-baik. Ada orang malas baca Alkitab, nggak disiplin baca Alkitab. Pasangannya marah, dia balik marah. Mobilnya dipepet orang, dia pepet balik. Tetapi bisa dia naik pesawat ke Jakarta dengan doa, Tuhan Immanuel, sertai aku. Ini orang-orang bukan sekedar gak ngerti Immanuel, tapi sedang melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Karena bicara Immanuel bukan Tuhan yang objek, dia subjek. Bukan Tuhan yang taat pada kita, tapi kita taat kepada Dia. Maka kalau orang naik pesawat menikmati Immanuel, berdoa, Tuhan ampuni aku kalau aku gak taat baca Alkitab tiap hari. Ampuni aku kalau pasanganku marah, aku balik marah. Aku mau naik pesawat, tolong Tuhan Immanuel, sertai aku. Supaya aku teladan hidup dalam ngantri. Apapun kejadian pesawat, silahkan Tuhan, terserah Tuhan. Yang penting aku kau dapati taat padamu. Itulah orang mengerti Immanuel. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Ini penting sekali. Sehingga banyak orang, jangankan jemaat biasa, para pelayan gereja, pendeta, doktor teologi pun gak ngerti Immanuel seperti yang dipikirkan Yesus. Akhirnya Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kita buka Matius 1 ayat 21 sampai 23. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu baca ayat 22, ayat 23, kita bersama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lanjut. Ayat 23 sama-sama. 1, 2, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yang berarti ini penting sekali.
Dengar baik Bapak Ibu, tampilkan lagi operator ayat 21. Ayat 21. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa kaitan dosa dengan Immanuel? Catat baik-baik Bapak Ibu, jangan lupa sampai mati, jangan lupa sampai mati. Tidak ada kejadian dalam hidup manusia sehingga manusia itu tidak menikmati Immanuel selain dosa. Enggak ada kejadian lain. Karena satu kejadian, yaitu dosa, yang bisa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Kanker tidak bisa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Cacat fisik tidak bisa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Gak punya anak sampai mati tidak bisa membuat kita putus hubungan dengan Allah. Gak punya jodoh sampai mati tidak bisa membuat putus hubungan dengan Allah. Dosa bisa. Ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya orang Kristen yang waras, sehat dalam rohani, gak perlu lagi dia doa puasa kesembuhan. Gak perlu dia doa puasa supaya kinannya dikabulkan. Tetapi doa puasa supaya dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Itulah yang Kristen yang waras, sehat. Makanya orang gak bisa memaknai Immanuel kalau sentrisnya bukan Tuhan. Biarpun dia pendeta, biarpun dia doktor teologi. Makanya Paulus berkata kepada jemaat Roma, jangan serupa dengan dunia ini. Karena rata-rata orang Kristen, apakah dia jemaat, apakah dia majelis, apakah dia evangelis, apakah dia pendeta, rata-rata orang Kristen masih serupa dengan dunia ini. Sehingga dia tidak bisa mempraktekkan makna Immanuel dalam pengertian yang sebenarnya. Jujur Bapak Ibu, mana orang gereja lebih kagum. Di depan sini orang lumpuh didoakan bisa berjalan, orang buta didoakan bisa celik, ada mayat didoakan bangkit, daripada orang pemarah jadi lemah lembut. Bisa jawab mana lebih kagum orang gereja? Yang pertama atau yang kedua? Lebih keras? Yang pertama. Karena masih serupa dengan dunia ini. Saya peringatkan Anda Bapak Ibu anak-anak muda, saya peringatkan Anda, kalau Anda lebih tertarik kesembuhan daripada perubahan kelakuan, Anda masih serupa dengan dunia ini. Jangan sesatlah. Makanya ciri utama orang Kristen bukan sakit sembuh. Tuh gak ada amin kalau khotbah begini. Ciri utama orang Kristen perubahan kelakuan. Amin. Susah orang Kristen nih. Kayaknya Anda salah ngundang saya khotbah ini. Halo. Coba jawab. Kalau ada orang sakit kanker, sakit apa? Lebih keras sakit apa? Umurnya 3 bulan lagi. Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Yang keras dong. Dalam nama Yesus sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Bukan batal, ditunda. Ada nggak orang sakit kanker, sakit sembuh terus nggak mati-mati lagi selama-lamanya? Ada nggak? Nggak ada. Makanya kalau ada orang ngomong sama saya, salam pendeta Rituan, salam. Pendeta Rituan ingat saya nggak? Waduh lupa saya. 5 tahun yang lalu Bapak datang ke rumah sakit Darmais dan mendoakan saya sakit kanker. Puji Tuhan, saya sudah sembuh Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 4 bulan yang lalu Pak Pendeta. Apa hasilnya? Sudah bersih. Apa saya bilang sama ibu ini? Apa yang saya bilang sama ibu? Puji Tuhan, ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu. Karena kesembuhan gak ada unsur kekekalan.
Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Karena rata-rata orang mati dulu baru insaf, expire. Makanya bersyukurlah Anda Bapak Ibu anak-anak muda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan Anda meninggal agak beres hidup Anda. Halo, boleh nggak doa kesembuhan? Yang keras dong. Boleh, tapi sampai limit tertentu. Limit berikutnya itu kebodohan. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? 70. Lebih daripada itu? 80. Apa upahnya? Penderitaan. Itu Alkitab. Anda percaya jangan menurut pikiran Anda. Anda percaya menurut Alkitab. Makanya ketika ada suami istri bilang gini, loh kalau gitu Pak Pendeta Ridwan, anak saya umur 5 tahun. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya keras. Boleh. 5 tahun kan? Boleh. Langsung saya keras bilang boleh. Tapi ada bapak-bapak. Pak Ridwan umur saya 42. Kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara. Boleh. Karena 42 sudah setengah jalan. Cerdas dong. Udah setengah jalan. Boleh. Pak Pendeta umur saya 69. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh doa kesembuhan nggak? Saya jawab dengan lembut. Boleh. Boleh. Pak Pendeta, Ya kenapa Ibu? umur saya 85. Kenapa Bu? Sakit-sakitan boleh doa kesembuhan. Siap-siap take off. Siap-siap take off. Siap-siap take off lah. Itu ajaran sehat. Tuh ngelawan muka Anda. Jawab. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Jawab, Anda mau naik pesawat on time atau delay? On time. Jawab, mana lebih bagus surga atau Singapura? Kalau ke surga mau delay atau on time? Gitu dong. Supaya sehat Anda. Banyak penipu-penipu dalam khotbah. Kalau naik pesawat delay kesel. Delay kedua kali mulai marah. Delay ketiga kali komplain ke kontornya bisa marah-marah. Kalau ke surga delay, haleluya terima kasih Tuhan. Kesurupan. Makanya dengar baik-baik. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Karena mayoritas orang gereja suka kesembuhan, gak suka perubahan kelakuan. Makanya Tuhan Yesus nyanyi nanti. Nyanyi dia. Apa nyanyinya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Mau dibawa kemana nih? Kok kesembuhan kan? 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Semua sembuh. 9 masuk neraka. Bukan 1 masuk neraka. Bukan 5. Bukan 50-50. Mayoritas masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam. Lihatlah. 9 masuk neraka. Ini penting. Makanya Immanuel itu bicara, kita memiliki hubungan yang akrab. Dia beri diri dia supaya kita bergaul akrab dengan dia, memiliki tingkat pengenalan akan dia, dan membangun ketaatan pada dia. Buka Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Bapak Ibu, saya minta tolong hafal ayat ini sampai Anda mati. Istilah jurus ilmu silat, ini jurus yang paling tinggi. Sederhana. Tapi orang Kristen banyak punya moto. Kalau bisa diriku kupersulit, kenapa harus kupermudah? Karena gak mau melihat pelajaran yang indah ini. Sama-sama baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, jelas sekali. Bapak Ibu, jangan punya paradigma tata nilai gak selaras dengan Kristus. Khotbah bagus perlu di gereja, tapi itu bukan ukuran rohani. Banyak mujizat, bahasa roh, nubuat, silahkan. Tapi itu bukan ukuran rohani. Jangan sesat, itu bukan ukuran rohani. Jemaat ratusan ribu, itu bukan ukuran rohani.
Mengasihi Tuhan itu ukuran rohani. Katakan amin. Gak ada rohani yang terbaik di mata Tuhan selain Anda mengasihi Dia. Gak ada. Gak ada. Caranya cuma satu. Turuti segala perintahnya. Titik. Turuti segala perintahnya. Makanya Tuhan ketika menciptakan Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Jangan gagal fokus, fokusnya bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan kalau meneliti buah apa itu. Kurang kerjaan. Karena fokusnya bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan kalau menyebut nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama itu kurang kerjaan. Itu rambutan, mangga atau durian masa bodoh. Karena fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Iya. Dalam hal itu Tuhan sangat sayang kepada Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa difasilitasi Allah untuk memiliki kerohanian yang terbaik. Yaitu mengasihi Tuhan, taat. Catat baik-baik. Ketaatan adalah satu-satunya. Nggak ada duanya. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan. Penyembahan-penyembahan tidak pernah berbobot mengakui Yesus Tuhan kalau nggak didasari ketaatan. Saya gembala jemaat di satu gereja di Jakarta. Ada bapak-bapak menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Karena kasar dan kejam. Ada singers di gereja saya. Anak muda. Khotbah gemetar, menyembah gemetar-gemetar. Tapi bisa dia naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Itu kesurupan. Halo, gak ada pernah berbobot khotbah saya, berbobot mengakui Tuhan, penyembahan, berbobot mengakui Tuhan kalau gak disertai ketaatan. Ini penting sekali. Penting sekali. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui mengenal Tuhan selain ketaatan. Biarpun kau doktor teologi. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui aku mengasihi engkau Tuhan selain ketaatan. Rohani yang terbaik adalah engkau taat sampai mati. Situasi, kondisi, kelakuan pasangan. Jangan pernah engkau mengorbankan ketaatan. Makanya orang Kristen yang benar absolut tidak mungkin cerai kecuali kematian. Istriku cerewet Pak Pendeta, suamiku kasar. Gak ada alasanmu untuk cerai. Suamiku nyeleweng, istriku, gak ada alasan lu cerai. Sehingga tokoh masyarakat, gak perlu saya sebut namanya, Pak Ridwan istriku berzina, tetap gak boleh cerai. Loh ini di Alkitab ada tertulis kecuali berzina. Saya bilang, kamu STH? Enggak Pak Ridwan. Tapi kamu STH, sok tahu. Loh kenapa? Kalau Anda baca jangan lepas dari konteks. Maksudnya, itu konteksnya Yesus sedang dialog dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi, istri berzina langsung dirajam. Mati. Karena mati yang mencerai, karena konteks dirajam. Saya tanya sama ini orang, istri kau sudah dirajam atau belum? Ya enggak dong, ya jangan cerai. Jangan seenaknya ngupas firman Tuhan kalau nggak ngerti. Jangan pernah korbankan ketaatan melakukan firman Tuhan karena kelakuan pasangan, karena kelakuan orang lain, karena situasi dan kondisi. Karena fokus kita bukan mereka, fokus kita Tuhan. Baru berbobot kau mengakui Tuhan. Untuk itulah Allah Immanuel
datang menyertai kita. Dia yang berinisiatif supaya kita bergaul dengan dia dan tahu dia Tuhan dan Raja kita. Tidak ada kehidupan yang kuat menghadapi penghakiman kelak selain ketaatan dan kesetiaan. Pengkhotbah terkenal banyak mujizatnya. Kalau kau punya istri simpanan, selesai. Ini penting sekali. Yuk kita lihat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca ayat 21, Bapak Ibu baca ayat 22, ayat 23 kita sama-sama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan apa? Melainkan dia yang taat. Apa itu? Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang taat. Lanjut ayat 22. Sama-sama ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripada kamu sekalian, pembuat kejahatan. Loh, ironi sekali. Ini kalimat diucapkan Tuhan kepada orang yang bernubuat. Sementara ini gereja-gereja banyak pendeta merasa hamba Tuhan diurapi karena bisa bernubuat. Stop. Gereja membutuhkan nubuat, tapi bukan itu representatif rohani. Jangan sesat, bukan itu. Loh, dia mengusir setan. Puji Tuhan. Gereja memerlukan orang punya karunia yang mengusir setan. Tetapi bukan itu representatif rohani. Stop. Bukan itu representatif rohani. Apalagi yang ketiga, banyak melakukan mujizat. Itu dalam bahasa Yunaninya, kata kerjanya semuanya terjadi. Bukan gak terjadi. Nubuatnya terjadi, ngusir setannya terjadi, melakukan mujizat, banyak mujizat terjadi. Tapi karena itu bukan representatif berbobot rohaninya, Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Tuhan yang bilang itu. Itu bagian khotbah di bukit. Pelajaran yang mendasar bagi orang rohani yang benar. Aku tidak pernah. Loh, kalau Tuhan katakan itu kepada perampok, pemerkosa yang suka berzina, wajarlah. Kepada homoseks, lesbian, wajarlah. Tapi ini tidak. Yang rajin melayani, itu kata kerja aktif. Aku tidak kenal engkau. Karena mereka tidak taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu saya bilang kepada para pendeta, kepada para hamba Tuhan, dosen-dosen teologi, saya bilang, kalau Anda melihat rohani saya, jangan lihat waktu saya mengajar. Kalau Anda lihat rohani saya, jangan lihat waktu khotbah. Gampang sekali rohani waktu khotbah. Kalau Anda mau melihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau lebih. Lihat sehari-hari. Karena kerohanian itu kehidupan sehari-hari. Jangan pura-pura gak dengar khotbah ini. Makanya Allah Immanuel berkata, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak pernah membiarkan engkau. Gak pernah meninggalkan dan berarti setiap saat ada bersama dengan dia. Tapi kita di gereja bagus khotbah, di rumah berantem melulu. Gak ngerti orang ini rohani. Dan statusnya, lihat ayat 22 lagi. Matius 7, operator. Ayat 22. Ironinya, pada hari terakhir, lanjut Bapak Ibu. Masalahnya banyak, bukan sedikit. Itu masalahnya. Kalau Anda nggak ngerti rohani, Anda anggap khotbah bagus itu ukuran rohani. Itu diperlukan, tapi bukan itu ukuran rohani. Apalagi gereja-gereja yang banyak mujizat. Dianggap enggak, sama sekali enggak. Walaupun gereja memerlukan mujizat, tapi itu bukan ukuran rohani. Jangan sesat, itu bukan. Tetapi kalau engkau pelaku firman Tuhan, itu ukuran rohani. Karena iman tanpa perbuatan mati, khotbah tanpa perbuatan mati, penyembahan tanpa perbuatan mati, mujizat, bahasa roh, nubuat tanpa perbuatan mati. Ini penting sekali. Untuk itulah kita harus memaknai Immanuel dengan benar.